Kalau harus ngelola semuanya kayaknya kepala aku udah pecah ya. Duar Kerja, gitu ya. kerja yang ngurus anak, harus ngurus rumah, harus ada waktu buat suami, harus ada waktu buat diri sendiri juga. Belum kerjaannya juga bukan di satu bidang gitu ya, di dua bidang. Jadi kayak Halo Mama dan Papa, kembali lagi bareng aku Mama Egi dalam program Pop Mama Star edisi Mei 2023. Kali ini aku bakal ngobrolin soal kesejahteraan, keluarga bahagia dan kesejahteraan. Dan kali ini aku juga udah kedatangan seorang tamu. Ia mengawali karirnya dari modeling, terus dia juga aktris, dan yang ketiga dia juga seorang presenter. Wow. Langsung aja kita sapa. Halo, apa kabar? halo Mama Egi, halo. Olivia Jensen. Hai Mama Papa, ada Olivia, ada Aurora juga di sini. Langsung diajak loh si Iya. kecilnya hari ini. Sebenarnya dia yang minta ikut ya. Minta ikut di video. Lengket banget ini sama maminya ya. Manggilnya Iya apa? dong. Manggilnya Mama. Manggilnya Mama. Mama, Oke. ya. Kita juga di Pop Mama biasanya sapanya Mama dan Papa gitu. Jadi sama. boleh nih kenalan dulu sama Mama Egi. Halo. Laura. Halo. Oke, apa aja nih sekarang Olivia kesibukannya? Aku saat ini kesibukannya lagi opening brand, bisnis, terus juga lagi mau syuting juga mini series. Jadi abis lebaran ini kebetulan kita, tapi ini kan kita lagi spring summer ya. Jadi ya sebagai ibu juga sibuk di rumah ya, jadi multitasking sih ya. Itulah tanggung jawab seorang wanita tuh, banyak banget role-nya, perannya sebenarnya. Tapi itu dia, memang kita kayak dikasih tenaga yang super banyak gitu ya. Jadi semuanya bisa ke-handle aja ya. Kayaknya bukan cuma tenaga ya, tapi emang nggak tahu dari sananya itu emang perempuan itu kayak lebih apa ya, lebih memang multitasking dan detail itu lebih jago gitu dibanding laki-laki. Jadi memang kita ditugaskan lebih banyak hal yang multitasking gitu loh. Betul, betul. Nah sekarang kan udah ada si kecil nih. Udah Iya. kelas berapa sayang? Aurora kelas 5 Kelas di 5. sekolah. Kelas 5 di sekolahnya itu memang kayak jadi TKB itu sesuai umur 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 itu sesuai umur kelasnya, which is TKB gitu. Oke, berarti kalau orang lain mungkin ngertinya itu TKB, tapi Iya. kalau Lola nyebutnya kelas 5 ya? Kelas 5. Berarti sibuk juga nih ya, tiap hari nyiapin anak sekolah, segala macam kamu yang handle berarti? Nggak semuanya aku yang handle sih, aku dibantu juga ada pengasuh anak. Jadi kalau harus ngelola semuanya kayaknya kepala aku udah pecah ya. Duar Kerja, gitu ya? kerja yang ngurus anak, harus ngurus rumah, harus ada waktu buat suami, harus ada waktu buat diri sendiri juga. Belum kerjaannya juga bukan di satu bidang gitu ya, di dua bidang. Jadi kayak strategi dan skill yang dipakai juga kayak beda-beda gitu ya. Jadi aku tipikal yang maksudnya ya honest, aku nggak bisa ngerjain semuanya sendiri dan aku butuh bantuan untuk juga bisa mengasuh Aurora. Jadi aku juga pakai bantuan pengasuh anak gitu. Oke, kamu punya nggak sih waktu khusus di mana kamu kumpul sama suami, sama anak? Ya udah libur aja terus. Harus banget sih, punya banget kayak waktu keluarga atau waktu dating sama suami, dan even dating sama diri sendiri ya, me time sama diri sendiri buat aku juga penting. Jadi kalau sama my hubby sih diusahain sih seminggu sekali lah kita dating. Kalau sama keluarga biasanya on the weekend, karena kan kalau dari Senin sampai Jumat kan Aurora udah sibuk sekolah, jadi memang kita weekend yang free ya Dek. Kita sukanya kita dating gitu ya tanpa nanny, jadi kayak kita bertiga aja supaya kita bisa bonding time, ajak bermain, pokoknya do something fun together gitu, yang kita bisa bikin memori di Aurora gitu, supaya nanti dia gede dia tuh punya kenang-kenangan waktu sama papa mamanya ya. Kalau mama semua follow ya di media sosialnya Olive, itu di situ tuh kelihatan kayak keluarganya tuh adem ayem. Adem ayem, amin. Kayak happy terus. Ini pas banget karena kita pengen ngobrolin sesuatu yang relate dengan perayaan apa ya? Family, Hari Keluarga Internasional. Hari Keluarga Internasional. Itu pas banget jatuhnya tuh di tanggal 15 Mei. 15 Mei. Makanya kita sekarang ngobrolin keluarga bahagia, keluarga sejahtera. Nah, aku pengen tahu nih, kalau menurut Olive, apa sih makna dari sejahtera tuh orang yang kayak gimana sih?
Kalau buat aku ya, keluarga sejahtera itu keluarga yang berkecukupan dalam berbagai bidang aspek. Pasti yang pertama kita punya shelter, punya tempat tinggal, kita juga dicukupi yang hal-hal yang paling mendasar, at least kayak makanan, gizi, nutrisi, dan tempat tinggal, dan juga edukasi. Itu buat aku makna keluarga berkecukupan adalah, keluarga sejahtera adalah berkecukupan di seluruh aspek kehidupan necessity kita. Oke, itu keren banget ya. Itu kuncinya cukup. Di Cukup. situ ada kata cukup. Cukup. Nah, aku pengen tahu lagi nih. Ini mungkin bisa juga nih ditiru sama mama-mama di rumah. Gimana sih caranya ngatur keuangan yang udah kamu sepakatin sama pasangan kamu versi rumah tangga kamu? Versi keluargaku, rumah tanggaku adalah menteri keuangannya aku, Sri Mulyani aku ya. Jadi aku yang mengatur dan mengelola keuangan karena memang aku lebih skillful di situ. Aku rasa memang wanita-wanita jauh lebih skillful di mengatur hal-hal detail terutama ya dibanding laki-laki. Jadi ya aku sih sekarang encourage juga ya untuk para mama gitu, untuk wanita yang lebih mengatur. Karena kan kita tahu yang detail-detail pengeluaran kecil lah, dari kayak beli makanan, as simple as beli sabun apa segala macem kan, daripada laki-laki. Jadi mungkin kalau laki-laki itu hal-hal yang general aja gitu taunya, tapi kan kalau kita as moms, kita tuh lebih tahu hal-hal yang mendetail. Jadi aku yang jadi menteri keuangannya. Berarti kamu juga ngurusin belanja harian, belanja bulanan, dan lain-lain tuh? Yes, betul, iya. Karena sekarang ternyata pas kita lihat-lihat gitu ya, di setiap rumah tangga itu punya banyak-banyak banget pilihan cara ngaturnya. Ada loh kadang-kadang yang keuangannya itu istrinya itu nggak tahu sama sekali gitu kan. Tapi itu justru berbahaya. Jangan dong. Itu bisa bahaya. Setuju nggak kalau itu bisa bahaya? Karena iya itu, makanya kalau laki-laki aku ngelihatnya mereka tuh lebih tahu yang general aja, nggak terlalu kayak take records di hal-hal yang detail yang kecil. Jadi mungkin kadang jadi sering over budgeting atau sering jadi boros karena yang kecil-kecilnya itu nggak ketahuan spendingnya kemana gitu kan. Kalau perempuan lebih mendetail lah, kayak mana yang dibutuhin apa enggak. Jadi aku sih menurut aku lebih cocok ya kalau aku jadi menteri keuangannya. Belum lagi nanti kalau kita tanya ke suami kita, apa ya itu kemarin keluarin duit segitu buat apa ya? Nggak tahu, kalau dijawab udah nggak bilangnya nggak tahu. Kalau kita kan masih inget pasti kan, memorinya lebih kuat. Iya betul, setuju banget. Jadi itu bisa jadi catatan ya. Terus kalian juga nih, aku mungkin mau minta tips juga sama Olive, gimana sih caranya mengatur keuangan dengan hemat dan cermat versi kamu? Hemat ya, buat aku itu memang salah satunya yang cukup challenging juga buat aku. Sebenarnya aku bukan tipikal orang yang kayak suka shopping yang berlebih, tapi kalau urusan kayak keperluan keluarga tuh kadang memang agak bikin aku pusing kalau terlalu mau dipotong-potong gitu ya, kayak for example kayak mau dipotong-potong makan keluar gitu, tapi kayaknya enjoy juga gitu ya. Jadi buat aku kadang hemat tuh sebenarnya about balance ya. Mana yang kayaknya wants, mana yang needs gitu loh, bisa dibedakan. Kalau misalkan yang pertama yang harus dibutuhkan dulu adalah needs-nya yang paling penting. Jadi kalau misalnya needs-nya udah tercukupi dan memang ternyata dari budgetnya masih ada lebih untuk wants, itu yang apa ya dijelasinnya, itu bukan kebutuhan tapi kemauan ya, kemauan kadang-kadang buat kayak nyenengin kita juga. Iya, nyenengin hobi-hobi kita gitu ya. Kalau cewek-cewek kan fashion lah, bag segala macam. Jadi kalau memang kebutuhan dasarnya udah dicukupin, baru deh tuh kayak belanja-belanjanya make up, skincare atau yang lain tuh baru oke, bisa beli yang lain. Sekarang beli yang lain masih banyak nih budgetnya gitu. Aku sih biasanya kayak gitu sih. Jadi yang utama dulu, yang prioritas dulu yang dialokasikan. Jadi kalau yang utama, yang prioritasnya udah tercukupi ya udah deh. Jadi kita udah tenang kan, kebutuhan utama keluarganya udah tercukupi gitu. Oke. Nah terus bicara soal sejahtera, datang lagi. Balik lagi. Kembali lagi bersama Aurora. Oke, Mama Egi lanjut ya. Iya. Lola, ikutan yuk, sini yuk. Mama Egi mau tanya. Mau ditanya nih sama teman-teman, sama papa. Mama Egi mau tanya tentang Lola juga nih. Mau tanya apa Mama Egi?
Kan kita lagi ngobrolin sejahtera nih Mama Iya. Olive. Nah itu tuh kalau misalkan sejahtera itu pasti erat kaitannya sama pendidikan, termasuk pendidikan buat anak. Betul. Nah kalau di kamu dan suami itu kira-kira gimana sih cara memilih pendidikan untuk anak? Enak banget ya, udah kayak di rumah ya. Kakinya mau naik ke atas. Oke, kita kan sekarang tuh lagi ngobrolin tentang keluarga sejahtera ya. Itu kaitannya erat banget sama pendidikan, Edukasi. termasuk pendidikan si kecil. Nah, kalau kamu tuh waktu bikin kesepakatan soal milih pendidikan si kecil sama suami tuh obrolannya kayak gimana sih? Sama suami obrolannya ya, karena dia masih kecil, kita pengennya sekolah yang nggak terlalu gede, pengennya sekolah yang lebih kecil, jadi aku berasa lebih aman aja sih, lebih termonitor gitu ya. Terus sekolah yang emang mendukung dan mendorong ke bakat-bakatnya Aurora. Jadi memang nggak buat aku nggak semuanya itu goalsnya akademik, tapi juga mereka bisa mengasah skill-skill dan talenta dia yang bukan non akademik gitu ya, kayak misalkan bermusik, terus performing, yang memang juga melatih karakter building anak gitu ya. Karena buat aku di umur yang masih muda ini itu karakter tuh penting banget, kayak belajar percaya diri, belajar toleransi, belajar berempati, itu kayak harus ditanamkan dari umur segini nih. Nanti udah gedenya, menurut aku kayak SMP atau SMA itu baru deh akademik itu yang lebih goals utamanya. Jadi kayak buat aku umur segini itu dia karakter building dia, sama bisa bereksplor talenta dia tuh kemana, itu tuh jauh lebih yang aku cari di sekolah gitu. Oke. Nah, kira-kira bisa nggak nih kasih tips untuk para mama milih sekolah si kecil tuh apa? Kadang kan ada yang nggak mau tahu, pokoknya harus agamanya yang kuat, nggak mau tahu pokoknya yang jaraknya harus dekat kayak gitu-gitu. Nah itu tuh kalau di kamu ada beberapa sih, kayak mungkin ada 3-4 hal ya. Yang pertama emang jarak, kalau umur segini yang paling penting itu jarak maksimal setengah jam. Terus yang kedua sekolahnya itu yang fun ya. Kalau kita datang ke sekolah, kita buka membayangkan kita itu sebagai anak-anak lagi. Kita tuh membayangkan, mata kita tuh melihatnya dari sudut mata si kecil nih. Kayak, sekolahnya menarik nggak ya? Gue kalau aku tiap hari kesini, aku jadi semangat ke sekolah atau malah nggak mau sekolah ya. Itu yang kedua itu. Terus yang ketiga adalah guru-gurunya berpengalaman dengan mengajar dan dengan minatnya si kecil. Dan yang keempat adalah budget ya, of course balik lagi sesuai budget kemampuan kita gitu. Kadang nih banyak juga ya mama-mama tuh yang budgetnya tuh sebenarnya over budget tuh. Maksa gitu. Maksa. Nah, kamu punya tips gak tuh buat para mama yang seperti itu? Iya. Ya aku ngerti sih, karena aku juga mungkin ada sudut pandang yang kayak pokoknya nggak mau tahu, kayak maunya yang sekolahnya yang dari listnya semua yang paling A gitu kan, dari fasilitas, dari guru, dari dari ngajar si anaknya, talentanya juga yang pokoknya yang paling bagus semuanya. Tapi balik lagi sih, akhirnya aku menyadari tipsnya adalah nggak ada yang sempurna gitu, bahwa ada plus semua ada minus, jadi semua sekolah juga ada plus ada minus. Jadi itu yang lebih bisa kita bikin toleransi, jadi nggak harus maksa ke sekolah yang over budget kita. Nah itu dia tuh, karena gimana pun juga yang namanya pendidikan anak tuh nggak setahun 2 tahun. Betul dong. Tapi kayak panjang banget. Sampai mereka kuliah kan nanti. Jadi ada baiknya tuh memang kita harus bijak banget ya milihnya, termasuk dari perhitungan budgetingnya gitu. Oke, itu dia tadi obrolan kita. Terima kasih Mama Olive. Terima kasih Aurora. Thank you Aurora udah ikut ya. Kiss dulu dong. Nah gitu. 1, 2, 3. Oke. Aku juga pengen ngingetin untuk selengkapnya nanti mama semua bisa baca di popmama.com karena ada Olivia Jensen sebagai Pop Mama Star edisi Mei 2023. Jangan lupa dibaca di popmama.com. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.